Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Ini barusan mandi dia ya. Ini mau aku kasih jangkrik untuk pemberian sore hari. Burungnya kecil tapi volumenya pedes. Nggak keras sih, pedes tapi ya. Ini sebenarnya kalau pemberian jangkrik seperti ini nggak mendidik sebenarnya teman-teman ya. Dimana pasti sebagian orang akan mengatakan, wah nanti takutnya burungnya jinak, takutnya nanti burungnya ngelowo gitu ya. Ya karena saya tahu karakter burung ini nggak bakalan yang namanya jinak gitu teman-teman, sampai jinak yang arahnya ke manja, yang bikin dia itu akhirnya ngelowo. Jinak itu kan karakter ya, dimana karakter itu bisa dipertajam. Nah karena saya bisa membaca bagaimana karakter burung ini ya, saya bisa memastikan bahwa kalaupun saya ngasih jangkrik seperti ini, burung tidak akan manja. Jinak yang berlebihan ya, manja sama manusia dan dia birahi sama manusia ya, nggak akan itu. Tapi ya memang sebaiknya teman-teman, kalau memang teman-teman nggak bisa membaca karakter burung ya, sebaiknya memang hindari saja pemberian jangkrik seperti ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau kasih wawasan kepada teman-teman apa aja sih yang bisa menyebabkan burung kok suaranya sampai serak. Ya salah satunya aja ya, ini menjadi topik pembahasan ini, yaitu air. Nah teman-teman, di saat saya membahas jemur kerodong, di situ kan ada yang menanggapi, berkomentar, wah nanti serak, air kalau nggak diambil serak, kalau dijemur air nggak diambil serak gitu ya. Oke, itu udah aku kasih keterangan ya, gimana caranya supaya nggak serak. Nah, di luar dari itu teman-teman, air seperti apa sih yang membuat burung itu bisa serak? Kalau teman-teman meyakini bahwa penjemuran diberikan air ya, tetap diberikan air itu bikin burung serak, ya itu kan ukurannya ada tensinya gitu ya. Persentasenya itu menurut saya sih sangat rendah. Yang tinggi itu di saat teman-teman walaupun air nggak kejemur, tetapi kalau air itu kotor ya, itu malah bikin serak itu cepat teman-teman. Dimana bakteri pasti ada di situ ya. Air kotor itu kan bisa karena jarang diganti, terus karena adanya sisa pakan. Biasanya burung itu habis makan fur, dia celupkan untuk minum gitu ya. Ada sisa-sisa fur di situ. Nah kalau hariannya nggak diganti, itu akan menimbulkan masalah. Ya pasti akan terkontaminasi bakteri. Seiring waktu, ini kan ibaratnya radikal bebas gitu ya. Jadi karena ini mungkin jangka panjang, akhirnya ya itu yang bikin burung semakin lama semakin menurun untuk kualitas volumenya. Ya, itu tadi air kotor. Sebaiknya air itu diganti tiap hari. Nah, sekarang bicara tentang air bersih. Air seperti apa yang bikin burung itu serak? Ini yang saya pelajari ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, sebenarnya sih nggak butuh air matang juga gitu teman-teman ya. Nggak wajib air matang.
air sumur itu juga bagus sebenarnya untuk burung gitu ya. Toh nyatanya juga kalau di alam itu burung nggak ada yang masakin air gitu ya, nggak ada yang rebus air. Cuman begini teman-teman, kalau kita tinggal di wilayah perkotaan, mungkin kita nggak punya air sumur. Kalaupun ada air sumur, ya di beberapa tempat di mana saya pernah main di tempat teman-teman saya ini ya, di perkotaan gitu, ternyata air sumurnya tercemar. Tahu air sumur tercemar itu di saat kita ambil air itu, kita diamkan untuk beberapa saat gitu ya, itu mulai ada kabut di atas dan berbau nggak enak kalau itu sampai menginap 1 malam. Artinya air itu air yang kurang bagus gitu ya. Nah, air ini bisa jadi air bagus kalau ada proses seperti mana direbus gitu ya. Nah, terus ada sumber air lain yaitu dari pump. Dimana kita tahu teman-teman, untuk membersihkan, ya ini setahu saya sih, air pump itu kan ada kaporitnya, ya kan? Dimana seperti mana air di tempat saya juga ini, saya menggunakan 2 mata air, yang satu dari air pump, yang satu air sumur. Nah, yang air pump itu memang ini teman-teman nggak akan menemukan kalau hanya bulan ngomongnya. Tetapi kalau pelihara burung itu tahunan, teman-teman pasti akan merasakan semakin hari semakin menurun untuk kualitas volume dia. Oke ya. Ya karena Om Sanda ini kan tahunan ya, udah lama pelihara burung, apalagi Om Sanda ini termasuk orang yang awet. Om Sanda itu tahu mana burung yang untuk jual beli, mana burung yang untuk peliharaan ya. Dimana kalau untuk burung yang jual beli itu teman-teman, ketemu gaco di lapangan ya dibeli, unsurnya bisnis. Tapi kalau untuk burung yang dipelihara itu lebih ke ada chemistry gitu ya, ada perjalanan yang di situ bikin saya itu suka gitu loh ya dengan burung itu ya, lebih ke ceritanya itu ada gitu. Oke lah. Nah, dari perjalanan ini tadi akhirnya saya mengerti bahwa air pump itu ternyata bikin serak kalau teman-teman kasih itu secara langsung ya. Maka sebaiknya itu diproses, direbus dulu, dan itu aman kalau sudah direbus dulu gitu ya. Nah, untuk teman-temanku yang di rumah punya sumber air bersih ya, ini sebenarnya nggak perlu direbus gitu ya, kalau memang bisa memastikan itu airnya bersih. Kalau aku sih teman-teman ya, ini burung aku kasih air mineral ya, air kemasan itu. Ya memang sedikit terkesan muluk-muluk, tetapi karena ya tahu sendiri ya, saya udah paham konsekuensinya apa kalau saya paksakan untuk meminum air pump. Di air sumur saya ya, itu kan hanya untuk di kolam ya, teman-teman tahu sendiri kan untuk kolam itu ya. Jadi nggak mungkin kan saya harus hidupkan hanya untuk cepu air gitu ya, untuk air minum burung ya. Jadi lebih simpelnya aja, enak menurut saya ya kasih air mineral aja gitu ya. Walaupun sebenarnya air pump itu juga bagus, asal ada proses direbus dulu gitu teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan kali ini, penyebab burung itu serak itu sebenarnya ada beberapa ya, dan salah satunya adalah air, seperti mana yang saya katakan tadi. Supaya burung teman-teman tidak ada masalah serak ya, bukan hanya pusing tentang settingan, tetapi ya air juga perlu diperhatikan. Gitu aja teman-teman ya, ini udah maghrib. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.